berjalan terus. Saya boleh kuat di menghadapi aniaya. Dan saya juga boleh melihat di antara jemaat ada punya kesaksian jauh lebih hebat lagi dari apa yang saya alami penderitaannya. Tetapi saudara boleh tetap menang. Bahkan saudara disertai Tuhan dengan tanda-tanda ajaib dan nyata. Ada di antara jemaat saudara yang hadir yang saya tahu dia bertahan oleh karena nama Tuhan. Mungkin saudara bertahan dalam nikahmu karena nama Tuhan. Karena kau berpikir kalau aku meninggalkan keluargaku, meninggalkan pasangan hidupku karena pergumulan, apa kata orang tentang Tuhan yang kusembah? Dan kalau saudara tetap setia di dalam keluarga walaupun banyak penderitaanmu, kalau itu karena nama Tuhan, percaya engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Tapi kalau karena engkau tidak mau pisah dari keluargamu karena harta, pasti Tuhan gak tolong. Eto kinan mamate atau kalau mamate tanah dia rumah itu gak Tuhan tolong. Tapi kalau karena nama Tuhan, karena saya harus menjadi saksi, menjadi bukti. Demikian juga pekerjaanmu. Engkau bekerja, penghasilanmu tidak seberapa. Bahkan kalau kita pikir tidak sebanding dengan, ya tidak cukup untuk kebutuhan keperluan kita. Tapi masih itu yang ada pekerjaan yang bisa kau kerjakan untuk mencari nafkah. Apalagi dalam situasi. Tetapi engkau sabar. Mungkin hanya makan nasi, kadang gak ada nasi, gak ada beras untuk dimasak. Hanya makan apa yang ada. Mungkin ubi, nasi yang beras yang sedikit dibubur. Karena saya juga dulu di Ajibata, pertama layan ke Ajibata ini kami alami sampai seperti itu. Sampai kami tidak punya beras untuk dimasak. Suatu saat saya sudah hamil 7 bulan itu, kami tidak punya beras lagi untuk dimasak. Lalu kores-kores lah itu, korek-korek lah tempat keras itu adalah sedikit untuk dibubur. Lalu saya bubur, bapak ngalah, saya makan bubur itu. Lalu cari gadong, makanya sampai sekarang bapak itu suka makan gadong hampa itu, apa namanya itu, suhat menjalari, biar kamu aja serong deh. Karena udah terbiasa dulu makan itu. Waktu pertama kali melayani ke Ajibata ini, berkat-berkat ada cara Tuhan memberkati kami. Ada opung-opung karena kasih yang jalan dari bawah karena tempat kami kan tinggi di sana, di paling tinggi lah. Ada opung datang dari bawah, dia bawa beras, dia kasih kami beras. Saya bilang ini Tuhan luar biasa. Opung-opung yang nggak mungkin lagi lah dia bisa jalan sampai ke atas sananya. Kalau Tuhan yang sudah perintah hantar beras kepada hamba-Mu di sana, tidak ada yang dapat menghalang. Amin. Makanya kalau saudara lagi disuruh Tuhan jadi tahan-tahan. Ya, kita juga begitu. Kita nggak boleh tahan-tahan kalau Tuhan gerakkan sesuatu. Dan mujizat demi mujizat. Saudara tetap bertahan dalam pekerjaanmu. Kadangkala ada saatnya di situasi sekarang ini banyak yang harus belajar merendahkan hati. Yang tadinya tiap bulan harus beli baju, sekarang nggak bisa karena kondisi ini. Yang nggak usah dulu beli baju. Yang biasanya harus sepatu baru sekali sebulan, karena kondisi ini jangan dulu. Contohnya komitmen. Oleh karena apa? Nama Tuhan jangan sampai dipermalukan. Makanya Alkitab katakan bagi orang yang menerima Yesus, yang mencuri jangan lagi mencuri, ya. Yang dursila jangan lagi dursila. Semua orang punya kesempatan untuk bertobat. Amin. Semua orang punya kesempatan untuk menerima Yesus. Dan siapapun boleh bebas datang ke gereja ini kalau untuk berdoa, memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Siapa saja bebas, siapapun itu boleh datang beribadah, mempermuliakan nama Tuhan.
Kalau saya ada mengpikir patangna, moloro kalau mengidu pasu-pasu, ala nongaha ditolak sesuai gereja, ala nongaha ngabutian. Nah itu nggak bisa kita terima. Tapi kalau mau ibadah silakan ibadah. Tapi untuk minta diberkati nggak akan diberkati. Amin. Saudara dan saya, hari-hari ini begitu banyak orang sedang menderita. Maka saudara saya harus menjadi saksi, menjadi berkat. Berapa hari yang lalu, mulai hari Rabu kami ada di kampung Sileang. Tahu Sileang di mana? Dulu Sanggul masuk ke dalam, ya pinggir-pinggirnya ada itu dalam-dalamnya. Tim misi sudah pernah dari sini ikut ke sana ya, dari Sileang. Nah sekarang sudah mulai ramai nah. Dulu masih berapa rumah, sekarang rumah sana keren-keren. Bahkan di sana ada yang bangun rumah besar sekali. Bayangkan di desa, di kampung-kampung, dia orang kaya bangun rumah tapi nggak ditempati. Dia cuma nyewa orang di situ bersihin. Sekali-sekali kalau mereka datang, ya ini selama corona bisa datang kan? Rumahnya besar, padahal rumah di samping-sampingnya tuh masih banyak yang reot. Kalau bukan kesombongan untuk apa saudara? Di kampung-kampung, apa coba tujuannya? Kalau bukan untuk menunjukkan dirinya siapa sekarang, orang berhasil. Padahal keluarganya masih banyak yang susah. Makanya waktu kami 2 keliling, dan diceritakan ini rumah siapa, saya bilang puji Tuhan ini dibangun, kita doakan nanti dikasih untuk menjadi rumah Tuhan. Roma ngaku nama foto isi aslina. Mana? Loh, awalnya kan kita ngomong, semua berasal dari ngomong. Allah pun berfirman, ngomong dulu. Kita ini kan sedang 2 keliling. Jangan nggak percaya sama doanya. Ya. Yang mengerjakan siapa? Tuhan yang malaikat. Kalau Tuhan gerakkan, ya kita gerakkan. Ya kalau dia nggak mau, dia butuh sendiri. Rumahnya mewah luar biasa. Padahal penduduk di situ, rumahnya masih banyak yang perlu ditolong. Beda sendiri. Jadi saudaraku, kami berdoa sejak kami sampai sudah masuk dalam 2 pujian penyembahan, lalu 2 keliling lagi kami naik ke tempat yang tertinggi, kami memberkati. Seperti siapa itu Bileam kan disuruh naik ke gunung tinggi di daerah itu supaya mengutuk bangsa Israel. Nah kami cari tempat yang paling tinggi juga, kami sudah keliling doa, cari tempat yang paling tinggi, kami angkat tangan berdoa memberkati. Saya juga luar biasa. Kita tim doa dari sini sudah pernah keliling doa keliling kita, dan mulai dari sini sampai ke Huta Ginjang. Dari Huta Ginjang kita turun ke Muara, dari Muara sampai dengan ke Bakaran, dari Bakaran kita naik lagi ke Dolok Sanggul. Kita 2 keliling. Dari Dolok Sanggul kita turun ke Sileang. Disitulah kita satu malam kita berdoa, menyembah Tuhan, mengundang hadirat Allah, mencabut kutuk-kutuk. Dan itu saudara, berapa hari yang lalu tuh tiba-tiba ditelepon. Kami baru pulang dari Siantar DKI. Telepon saudara kami dari Jakarta. Mereka Itonya Bapak, orang Narangi dari Bapak ya. Mereka itu udah cinta Tuhan. Mereka termasuk pendoa syafaat di Jakarta. Mereka telepon, kita adakan doa di Sileang. Kami akan turun, kami akan datang. 3 orang mereka turun. Keburu, karena yang melaksanakannya seharusnya anak katanya. Ya, itu kan sudah pendeta, jadi itulah nanti nama ngoluhon acara di sana. Jadi kami untuk hal ini nggak perlu berpikir, langsung iya, ku jawab ya kan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, ku jawab ya.
Iya, langsung jawab ya. Belum berpikir-pikir. Oh, oke. Adigan. Hari Rabu toh kami nyampe. Oke. Kita Rabu. Kita datang ke sana. Mereka juga saudara semangat. Bayangkan dari Jakarta berangkat dari pagi. Lalu begitu tiba kami duluan tiba di sana. Begitu mereka tiba, letakkan tas. Ayo kita mulai doa. Dan lo jadwalmu enggak ada. Ayo saja. Lalu kami mulai berdoa. Kita sesuai dengan aturan, kita berjemur kudus dulu, baru kita mulai keliling. Kita doakan keliling sore hari. Ya, lalu besok pagi kami doa keliling lagi, satu malam itu kami menyembah Tuhan lagi. Pagi hari kami menyembah hadirat Allah Ta'ala. Lalu doa keliling. Yang saya heran, apa yang pernah kita lakukan jemaat Tuhan di Desa Wastu di sana berdoa? Kayaknya belum lama deh kita lakukan itu. Jawabannya luar biasa. Orang Jakarta digerakkan untuk datang. Mereka digerakkan untuk berdoa. Ya, sudah lama saya ajak jemaat, ayo yang punya kampung saudara, kampung halaman saudara dimanapun, yuk kita adakan doa. Kemarin doa puasa juga sudah bilang, ayo, karena tiba saatnya kita beritakan Injil. Kita harus sampaikan Injil Tuhan. Karena apa? Sekarang sudah di akhir zaman. Amin. Sudah akhir zaman. Tidak lagi sibuk hanya untuk kebutuhan keperluan kita. Sudah sepatutnya kita pikirkan satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Ya. Itu harus terjadi. Tidak bisa dengan sendirinya. Saudara, katakan harus berbuat. Tanpa berbuat jangan saudara harap saudara melihat kemenangan bagi keluarga. Cari uang itu wajib, kerja itu wajib, tetapi tidak kalah wajibnya saudara menyelamatkan jiwa-jiwa keluarga. Ini sudah mulai ada yang mendaftar, katanya sudah berapa tempat, nanti ke tempat kami. Kita masuk ke tempat yang katanya angker sekalipun, bagi Tuhan tidak ada yang angker. Karena roh yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam kita. Amin. Kita datang supaya kegelapan itu menyingkir. Kita hadir supaya kegelapan itu menghilang dari sana. Saudara tak perlu takut dengan dukun. Dukun itu jauh lebih kecil daripada roh yang ada pada kita. Suatu saat istri dukun si Tanggang itu duduk satu dudukan dengan saya dari Siantar. Saudara, saya nggak tahu kalau itu dia, tapi dia keringat jagung. Kita nggak ngapa-ngapain, dia tuh cuma duduk karena mau pulang ke Jibatan. Dia keringat jagung. Tadi sebelum saya naik itu dia ngoceh, ngomong. Saya nggak tahu, mungkin dia tukang ngoceh, tukang ngobrol ya. Ngomong banyak. Ya, saya duduk polos-polos saja. Saya duduk di sampingnya. Saudara, tiba-tiba dia nggak ngomong-ngomong lagi. Dan dia, saya lihat keringat jagung. Padahal saya lihat ini cuaca nggak panas-panas amat, tapi dia keringat jagung, mau sodokan, buat sapu tangan lah, sama katai dia, kira gajibnya diurut tuh. Tidak tahan lagi dia, seharusnya diantar ke kampung halamannya yang di ujung sana. Dan tahap bicara dong turun di pelabuhan Tiga Raja, itu dong memang turun. Lalu seorang anak Tuhan yang di belakang saya, ternyata dia dari tadi udah ketawa-ketawa, sudah ketawa-ketawa, dia tambahin lagi tumpangin tangan secara diam-diam dari belakang. Tambah mamputak lain di dalam. Dia turun, dia bilang, ibu tohori saya turuni, dah, bagaimana siang, ibarat. Pak tuh, nak kini recok. Kalau naik kau kira gacingnya dulu tuh. Anggoy man, asomate na bagusan nak kini turun di mana? Apa kau netaruh di itu sana? Dan sanggup bagaimana turun di. Saudara, roh yang ada pada kita itu jauh. Amin. Saudara mau takut, mau di samping dukun, mau di samping nenek sihir, mau di samping siapa, duduk saja di sini. Bukan saudara yang mesti salah. Saudara tenang-tenang. Dia yang menderita. Roh kita yang bekerja. Kuasa yang ada pada kita itu luar biasa. Makanya saudara, waktu saudara hadir di suatu kampungmu,
Tuhan, Pak, kami mau pulang kampung, tolong doa, nanti kita kasih perjamuan kudus, saudara pulang bawa kuasa yang luar biasa. Sehingga orang kampung lihat ini kayaknya orangnya berbeda nih. Iblis-iblis gemetar, cawan-cawan berpecahan, ya kan? Wah, penyembahan berhala berkumbangan. Kami pergi doakan keliling itu, kami lihat kuburan lalu bilang, ini kuburan pengungsian yang diceritakan lah, karena saya memang agak lola di bidang itu. Lalu patung itu tadinya ada 3, karena istri opung kami ini dulu 2 katanya. Jadi patungnya di kuburannya itu keren, kuburan itu dibikin patungnya 3. Bapak itu sama 2 istrinya. Alay ko saya lo, aku bilang. Oma patung nedokon nai itak kojolma. Jadi itak kojolma dongannya apa? Entah siapa yang mencuri, kok bisa-bisanya. Jadi tinggal seorang diri lah patung itu. Jadi saya bilang, buasa dan tolucia, itu magoknya tolucia semua mulai mana? Ya, mungkin diselidiki atau dijual kan barang antik gitu kan, apalagi kalau dibilang di kuburan yang usianya ratusan tahun, wah mahal kali itu. Lalu waktu kami mau foto, di samping patung rumah itu tempat foto, kata seseorang, saya bilang jauh, taksi foto patung lagi juga, kayak kita foto di kuburan tapi jangan patungnya di foto. Ya. Jadi roh yang ada pada kita itu luar biasa. Mudah-mudahan itu hilang juga setelah didoakan. Asal bertobat dapat buat anak gue. Ya, Bapak Ibu sering-sering pulang kampung. Jangan hanya jalan-jalan kemana-mana. Ingat kampungmu. Amin. Ya, jangan lupa tempat kelahiranmu. Apalagi di sana belum. Memang ada Kristen di sana, tapi belum hidup sesuai dengan firman Allah. Engkau berbahasa roh di sana, engkau bawa minyak urapan, engkau berdoa, engkau hadir di sana luar biasa. Maka, saudara jemaat Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memakai hidupmu memberitakan Injil. Ada puas. Ya, di ayat ini dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Kenapa? Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Siapa yang harus bersaksi? Saya. Ayo, bilang ke temannya juga, kita harus bersaksi. Katakan, kamu juga harus bersaksi. Tunjuk. Kamu juga harus bersaksi. Mau saya biarin goit. Kamu juga harus bersaksi. Sudah? Sekarang lihat, kalau melihat jadinya menunjuk kayak mana? Coba angkat tangannya, menunjuk kayak mana? Gini. 1 kemana? 1 ke orang. Berapa? Ke kita berapa? 3. Ya kan? Berarti kurang tuh hitam. 1. Ya. Nggak ada menunjuk kamu. Oh, maksudnya? Kalau orang Jawa, orang Sunda kan gini. Ya tetap juga lebih banyak lagi ke dia, Pak. Ya, tambah lagi. Jadi saudara, kita ini dikatakan kamu juga harus bersaksi. GBS Lapastu semua sekarang harus mengambil andil untuk bersaksi. Amin. Kalau nggak ada yang beritakan, siapa yang mau dengar? Siapa yang mau bertobat? Siapa yang menyampaikan Injil? Karena di dalam Matius 28 waktu Yesus terangkat ke surga, dia katakan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Yang suruh pergi siapa? Murid-muridnya. Yesus sudah pergi, naik ke surga. Jadikanlah seluruh bangsa jadi murid. Kita disuruh pergi, enggak di rumah terus, enggak jualan terus. Suruh pergi, beritakan Injil. Makanya jemaat Tuhan, kalau engkau tidak beritakan Injil,
Injil? Iya, aku beritakan Injil kok di warungku, di jualanku, di ladangku, di mana, oke saja. Tetapi pergi belum? Halo? Pergi belum? Pergi kemana? Terutama kampung halaman dulu. Yang paling gampang. Kalau saya dulu kampung halaman saya tetap, walaupun saya besar di Jakarta, kampung halaman saya Nagasari. Kami dulu punya teman-teman di Jakarta, keluarga punya cita-cita akan bikin KKR di Nagasari. Beberapa tahun, 20 tahun lebih, sampai sekarang belum terlaksana. Tapi kita memang sudah berapa kali ke sana, berdoa juga di sana. Nanti suatu saat akan bikin doa korporat lagi. Amin. Kita tadi kunjungan, kita sudah ada satu anak Tuhan juga, beda saya di sana dulu di sekolah kita. Tapi oleh karena perjalanan hidup, ya begitulah. Ya tapi dia kalau kita datang, dia welcome saja. Kita akan jadikan rumah dia tempat kita mengundang hadirat Tuhan. Jadi sekarang ini para pendoa-pendoa, ya, pendoa puasa juga, nanti jadwal-jadwal puasa, jadwal hari Kamis untuk doa apa kita akan pakai untuk keluar. Kalau saudara nggak berani, saudara pulang ke kampung halamanmu, ajak kami. Ya, kita berjalan bersama. Kita kan ada mobil ya, kita pakai mobil, kita berangkat ke sana. Kalau kira-kira dekat, bisa naik sepeda motor. Kalau ada pantai, tiba saatnya kami berkumpul bersatu, menyatakan, gitu? Tiba saatnya. Jangan hanya beribadah nih. Sekarang harus bersaksi. Termasuk tadi lewat talenta, membuat film, membuat tarian, membuat apa lagi pemuda remaja, om bapak, om ibu, buat apa lagi? Silahkan saudara mulai dari sekarang pikirkan bagaimana caranya supaya kita ini bisa bersaksi. Saya dengar nih bapak-bapak kita ini banyak yang bisa nyanyi, suaranya bagus, ya, suaranya bagus, bisa main musik, mungkin gitar dan lain sebagainya. Wah kalau bersaksi, ya, bisa jadi kita kemarin di pantai, kemarin dia ngomong gitar, kemarin dia ketawa, bisa goreng sana. Beli pisang goreng dulu bersama-sama, hanya nyanyi-nyanyi saja. Ya. Dari bisa kapinya. Alay kalau nyanyinya jangan lagi Dia Rokapi. Mama alay dia nasi di Rokapi. Rokap nanti dia punya para. Itu saya kan sudah dengar yang tua gitu. Karena tulisan di WR ini akan mana? Alay di Rokapi. Bapak pemuda remaja juga tuh. Jadi saksi. Ajak teman-teman mengenal Tuhan, mencari Tuhan, mendengar. Yang gak pernah besuk orang tua, bawa sesuatu, kenalkan Kristus, doakan dia, berkati. Saudara-saudaramu, anang leleng bermusuh tu ito nang masih pakulingan, tu ito na, tu edana, tu namudana, tu natulangna, tu amang boruna, lauhamu. Buat kamu pisang goreng. Apa makanan kesukaannya? Bawa. Kemarin juga gitu. Ada satu keluarga kami yang selama ini nggak bisa kami kunjungi karena dia saksi doa dan tinggal di Dolok Sile. Ya. Itu dekat juga dengan rumah kakak kami yang biasa kami inap. Tapi nggak pernah bisa ketemu, mau ngomong sama dia, mau ke rumahnya, nggak pernah. Tapi kemarin oleh karena doa, kami datang ke sana, kami ketok-ketok rumahnya, katanya ada di dalam, tapi nggak keluar-keluar. Ada keluarganya. Mereka suami istri kan yang lagi keluar buang sampah ke kota, karena sampah medis nggak bisa buang sampah, mereka harus buang ke kota, ada tempat. Lalu anaknya ada di rumah. Tapi ada panggulannya, saya ada ibu-ibu, isi dia butuh pihak rumah. Wah, sampai dia ikut-ikutan teriak-teriak, ada mentok dari depan, ada mentok dari samping, tak dibuka-buka juga. Saya lihat horden bergerak-gerak. Tadi horden bergeraknya dibuka lalu ditutup, saya bilang. Karena mau beli merasa katanya, ada yang sudah ditutup. Akhirnya ya sudah, kita tempatkan yang berapa depan rumah itu.
dalam nama Yesus. Lalu kita pergi. Kita nggak putus asa. Dia pikir si Bolis kamu lebih halai. Tak bisa. Kami karena kami mengasihi itu aja udah lama tak bertemu, sudah lama tak bercakap-cakap, sudah lama nggak bertapa. Tiba saatnya kita ini hamba Tuhan. Kita berbesar hati duluan. Lalu kami pergi, sore kami pergi lagi. Udah pulang, nggak bisa lagi menghindar. Ya, akhirnya kami ngobrol-ngobrol. Lalu dia bilang, besok malam makan di sini ya. Seharusnya kami pulang ke hari Kamis, tapi karena bilang besok malam kita makan, kesempatan untuk menyatakan kuasa Tuhan. Ya, kami sebentar lalu pulang, besoknya lagi kami datang. Tahu saudara, mereka yang undang kami makan, tahu apa yang terjadi? Sudah mengundang, itu kan kita bawa mobil. Di depan terasnya itu dia punya mobil 2, keretanya banyak. Di depan kita ini nggak pernah ada batu di situ. Dia bikin batu menghalangi supaya mobil kami masuk. Jadi di depan gerbangnya itu batu-batu besar, batu-batu padas disusun berapa supaya mobil kami nggak masuk. Lalu tidak saya, waduh, tenang, jangan mau terpancing. Kita ini sudah menang. Nggak apa-apa mobil ini di luar. Kita langkai itu batu-batu. Mereka mau masak sudah. Lalu kami makan dan kami ungkapkan. Ya, kami ada satu hal yang harus kami selesaikan. Jadi saudara, walaupun sudah berkarat kayaknya, tapi kalau kita datang dengan kasih, dengan cinta, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Tidak akan mungkin roh yang ada pada kita jauh lebih besar. Amin. Segala sakit hati kepada keluarga memang biasa itu terjadi, tetapi jangan biasa buat kita. Sekarang kita lakukan semua sakit hati tidak enak dibuang ke lautan api. Lalu saudara mulai berkunjung, datang dengan kasih. Kalau dulu saudara berdoa, pada waktu kami dapat berita ini hari apa itu? Hari Sabtu kalau nggak salah untuk pergi ke sana. Lalu kami ngomong dengan Bapak, kita akan puasa khusus untuk acara kita ke saudara. Jadi kami beri puasa khusus untuk ke sana. Saudara kalau perlu berpuasa, saudara berdoa, saudara datang berpuasa. Ya, berarti kalau pergi ke sana ke keluarga datang berpuasa. Kita doakan minyak bersama-sama. Kita utus saudara dengan puasa yang luar biasa, sehingga saudara akan melihat pekerjaan Allah yang besar. Saudara tidak akan tahu bagaimana caranya, tapi kalau saudara sudah dikembangi tangan, saudara sudah punya niat hati yang baik, saudara sudah mengampuni, melepaskan pengampunan, melepaskan akal pahit, melepaskan sakit hati, tidak mengingat-ingat apa yang pernah dikatakan mereka tentang hal yang tidak baik, tentang hal yang tidak menyenangkan, saudara akan mengalami kelegaan. Saudara akan melihat mereka penuh kemuliaan. Saudara akan melihat mereka dengan penuh cinta kasih. Tidak diingat lagi hal-hal yang tidak menyenangkan. Saudara dengan kasih, waktu dia hampir terpancing karena omongan seseorang yang punya adik kami ini, saya lihat dia tangannya sudah mulai begini. Ya, saya kan jarang ngomong kalau tengah-tengah keluarga. Kalau saya lihat udah kayak agak melonjak baru saya ngomong. Ya, saya ngomong. Ya, saya bilang, coba deh. Dia memang sudah naik gitu, karena ada satu hal yang harus dijelaskan. Waktu saya bicara, saya lihat penunjukan yang dibuat oleh Tuhan itu luar biasa. Dia yang sudah memuncak, tiba-tiba dia bisa lembut, dan dia bisa jawab olokan. Saya melihat kuasa Tuhan yang biasa dan luar biasa. Nggak tahunya kami ngomong bagaimana, tapi Tuhan yang berkuasa, yang kita bawa, yang kita kenalkan itu. Walaupun dia saksi jauh, kita kenalkan tentang Yesus. Ya, semua kita katakan Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Ya, saudara, inilah berlalu, ini mujizat. Sampai ayo jalan-jalan dulu kita. Cuma kami nggak bisa jalan-jalan karena kami sudah harus masuk dulu puasa hari Jumat. Aku berangkat pagi dari sana. Kebenaran firman Allah harus disaksikan. Bersaksi kita bisa lewat talenta kita bisa lewat doa kita, bisa kita lewat hadir kita ke rumah saudara-saudara kita membawa sesuatu.
jangan tahan hampa. Ya. Kalau perlu saudara cari makanan kesukaan dia. Molohiai bagi dosa kamu sesuatu dan terlihat muna dopet upal kamu. Aduh dohian kita di mana dalam bulu perbulean. Mulumui pala-palain naik bagi lean. Siang holong Tuhan. Sehingga urapan kasih itu akan mengalir. Tanpa saudara Injil, hanya dengan melakukan mengunjungi mereka, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, maka mereka akan menerima urapan itu. Langkah saudara adalah langkah kuasa Tuhan. Saudara mewakili Tuhan hadir di satu tempat. Saudara mewakili Allah hadir di tempat itu. Mereka akan melihat dan merasakan betapa besar kuasa yang ada pada kita, yang mengalir ke hidup mereka, dan mereka merasakan damai sejahtera. Lalu kami doakan tanah-tanah supaya diberkati, tanah-tanah supaya menghasilkan yang baik, karena selama ini dan juga hasil-hasil bisa terjual dengan harga yang cukup, yang mendatangkan untung. Karena kemarin saya lihat brokolinya bagus-bagus, ya brokoli lagi harga lagi. Pernah kita untuk kesana doa ya, nah? Harga kol berapa satu karung? 15.000 ya. 15.000 satu karung nakon lebih. Sampai malas ngambil kol, berbusukan. Saya pergi ke ladang ke belakang gereja. Ya, karena situ ada gereja yang kami kunjungi, saya pergi. Itu kol yang besar-besar dibiarkan sampai busuk, ditabai alai pablo sih. Karena apa? 15.000. Kalau buat tupokan ongkos nggak dia, karena 2.000 saya ada, ya kan? Jadi mereka kayak usaha satu mes 3.000. Tapi tahu sekarang, kalau sekarang mahal nggak bisa. Makanya kemarin nggak bisa bawa kol, karena nggak dapat kol cepat habis. Lalu bunga apa namanya tuh sudah mulai harga sudah mulai naik. Waktu itu sama tomat berapa ini buat tomat harganya jatuh. Tapi sekarang sudah mulai ya, kita doakan supaya hasil doakan negeri kita, doakan kampung kita supaya nggak mati busuk, tapi semua diberkati, semua diberkati, ditolong oleh Tuhan, keluarga kita selamatkan. Karena apa? Karena Tuhan mengatakannya kepada kita, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus sudah bersaksi tentang Bapa dan Bapa pun sudah bersaksi tentang Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi bagian kita sebagai umat Tuhan bersaksi. Hari-hari terakhir ini kita harus banyak bersaksi. Pemuda remaja juga, anak-anak, anak sekolah minggu, kaum bapak, kaum ibu. Ya, tadi kita sudah saksikan bagaimana ya film itu bisa terlaksana dengan baik, bahkan mendapat juara satu, tak terduga, ya tak disangka. Kalau yang lalu tarian belum ya, mungkin karena mereka cari yang paling sederhana, karena itu dari desa-desa kali ya, yang paling sederhana. Kemarin cukup wah kita, cukup mewah mungkin, jadi ini terlalu mewah gitu. Ya. Nah jadi untuk kali ini, tahun ini kita mempermuliakan nama Tuhan dengan kesaksian kita. Ya, tidak ditingkatkan ya, dari remaja tingkatkan talentanya, bapak-bapak tingkatkan talentamu. Saya rindukan juga, kami sangat harapkan ada nih bapak-bapak, laki-laki yang lain main musik nih. Hari ini kita kasih tepuk tangan dulu buat Tasya. Tasya, hari ini yang pertama dia main musik, ya tak kusangka ya, ternyata dia bisa. Tak pernah tampil, begitu tampil, ibu HP. Karena Tridiana sedang ikut Bapak Penginjilan untuk mengajar pemain musik, melatih pemain musik yang ada di Sihorbo di Barus, namanya kampung Sihorbo di Barus. Lalu Billy juga ikut untuk main drum juga, mengajar. Nah tiba saatnya, ya kadang situasi seperti inilah, mau nggak mau, ya istilahnya terpaksa pun, ya terpaksa lah harus dilaksanakan, ya kan? Kadang-kala saudara juga seperti terpaksa, karena nggak ada lagi ya sudah, ternyata bisa.
Amin. Yang selanjutnya, kasih nggak usah ragu, layani Tuhan. Mulai hari Minggu pasang 2 keyboard, ya, main bersama-sama. Amin. Nah, keyboardnya lagi dipinjem ya, karena keyboardnya lagi dulu, ya, tapi mungkin nanti udah dibawa, karena mereka sudah bisa beli keyboardnya. Dan puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Asah talenta saudara, jangan nanti Tuhan tanya kemampuan talenta, karena akan lebih banyak dituntut dari saudara dan saya yang tahu, tetapi tidak melaksanakannya. Suaramu bagus, tapi kamu tidak melayani Tuhan. Kamu pandai menari, tapi tidak mau menari untuk Tuhan. Lebih suka saudara menari untuk dunia daripada untuk Tuhan. Saudara suka bernyanyi, lebih suka bernyanyi di kode Tuhan, lebih suka bernyanyi di tempat yang gak bagus. Tapi saudara nanti akan ditanya oleh Tuhan, kemana suara yang kuberikan kepadamu yang bagus itu? Semua kemampuan kita, mari kita arahkan untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan.